Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugi rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Untuk konten kali ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang tentunya teman-teman sudah lihat di thumbnailnya, lihat di judulnya. Saya ingin menyarankan, menghimbau atau mengajak bagi siapapun itu yang kontennya memuat cara-cara mediumisasi yang tidak mendidik, mediumisasi yang justru bisa menjauhkan masyarakat kepada kebenaran, ajaran, sejarah, kesopanan, juga adab dan perikemanusiaan serta hati nurani. Saya menyarankan kepada seluruh yang melakukan konten mediumisasi yang tidak mendidik, sebelum terlambat, tolong dihentikan. Apa alasan saya? Ini akan saya sampaikan. Tapi tentunya, seperti biasa, silahkan kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Kalian jangan percaya kepada saya. Saya bukan siapa-siapa, saya manusia biasa. Saya hanya perantara kata-kata. Ini alasan saya menyarankan kepada seluruh siapapun itu yang melakukan konten mediumisasi yang tidak mendidik, mohon tolong dihentikan. Ini alasan saya. Terima kasih teman-temanku sekalian yang masih setia menyaksikan dan berkenan menyimak apa yang ingin saya sampaikan, alasan saya, penjelasan saya mengenai kenapa saya menyarankan, menghimbau atau mengajak kepada seluruh siapapun itu untuk menghentikan mediumisasi yang tidak mendidik hanya karena ingin untuk menggali informasi. Di sini saya tidak menyudutkan siapapun dan saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan nama siapapun, padepokan manapun, siapapun orangnya, tidak. Saya membuat konten ini atas dasar kepedulian diri saya, khususnya kepada para subscriber saya, umumnya untuk seluruh umat, seluruh masyarakat yang menyaksikan konten YouTube. Karena tidak semua masyarakat yang menyaksikan konten YouTube bisa mengkaji, mengolah pikirannya kembali ketika menyaksikan tontonan yang dia saksikan. Dan seperti kita ketahui, tontonan di YouTube berbeda dengan televisi. Di televisi sudah ada KPAI yang bisa mensensor, membatasi apa yang layak ditayangkan, apa yang tidak, apa yang membuat menjadi pengerusakan, apa yang tidak. Di YouTube semua terlalu bebas. Karena bebas itulah, maka kita perlu mengkaji dan mengolah rasanya. Kita memilah dan memilih apa yang salah, apa yang bohong, apa yang rekayasa, apa yang settingan, dan apa yang benar-benar disampaikan sebagai jalan untuk saling menasehati dalam kesabaran dan kebaikan. Hal ini bermula, kenapa saya ingin membuat kontennya? Karena saya merasa sedih, teman-teman. Saya merasa sebuah perasaan yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata ketika saya menyaksikan sebuah video yang dikirimkan oleh salah satu subscriber saya. Sebuah adegan mediumisasi antara yang melakukan mediumisasi dan mediator untuk menggali informasi. Dia memanggil, memasukkan yang mereka
akui sebagai Nabiullah, Nabi Khidir alaihissalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb, mohon maafkan, mohon ampuni segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya menyaksikan video tersebut, menelaah, menyimak setiap apa yang disampaikan, apa yang diutarakan, baik oleh tokoh yang melakukan mediumisasi dan mediatornya. Video itu bermula ketika mereka ingin menggali informasi tentang seseorang, sosok seseorang yang sedang diperbincangkan. Dan ketika itu ditanya mediatornya setelah dimasukkan oleh sang tokoh Nabiullah Nabi Khidir dimasukkan ke jasad manusia. Lalu ditanya kebenarannya, apakah benar ini Nabiullah Nabi Khidir alaihissalam, dan mediator tersebut menjawab, iya, ini Nabi Khidir alaihissalam. Astagfirullah, ya Allah, ya Rabb. Teman-teman, saya memang adalah orang yang tidak menyetujui adanya mediumisasi. Karena sudah di video yang lalu, lama saya sampaikan, mediumisasi itu membuat diri kita sebagai manusia, merendahkan diri kita. Karena kita memasukkan sosok astral, jin, atau apapun itu makhluk yang di luar diri kita ke dalam raga kita, jasad kita. Sehingga jasad kita, sel mitokondrianya akan melemah. Memori otaknya pun akan melemah. Tapi saya tidak pernah melarang siapapun itu, dan saya tidak pernah membenci siapapun itu yang melakukan mediumisasi. Karena selama ini mediumisasi yang dilakukan umumnya adalah jin korin yang dimasukkan. Ada juga yang mengakui arwah penasaran yang dimasukkan. Seperti misalnya kita saksikan di konten YouTube yang lain, ada arwah penasaran, ada jin korin dimasukkan. Contoh misalnya ada Sarah Wijayanto sering melakukan mediumisasi, menggali informasi dari arwah atau jiwa penasaran. Ini adalah sebuah hak bagi siapapun yang melakukan itu di kontennya. Dan masih di batas kewajaran. Karena yang dimasukkan hanya jin korin atau arwah jiwa penasaran. Tidak apa-apa, walaupun saya tidak menyetujuinya itu dilakukan. Karena memang ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan mediumisasi, memasukkan jin ke dalam tubuh manusia. Seperti seorang syekh yang ada di Turki sana, di Arab sana. Beliau mampu memasukkan jin manapun ke dalam tubuh manusia. Kenapa bisa? Karena beliau sudah bisa menaklukkan jin tersebut atas izin Allah. Jadi dengan catatan, seseorang bisa menaklukkan, pasti dia bisa memerintah. Mediumisasi dilakukan karena dia bisa menaklukkan jin korin. Dia mendapatkan izin dari Allah untuk melakukan mediumisasi atas dasar dakwah yang disampaikan untuk kebermanfaatan. Memasukkan jin korin, arwah, jiwa penasaran yang diakui sebagian besar YouTuber ke dalam jasad manusia. Walaupun saya tidak setuju, saya masih menerimanya dalam batas kewajaran. Tapi, mohon maaf sekali, saya harus menyampaikan ini karena saya peduli dengan teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ketuhanan dan ketauhidan kita bersama. Dimana ketika ada seseorang yang mengakui, memediumisasi, memanggil, memasukkan Nabiullah Nabi Khidir alaihissalam ke dalam jasad manusia. Allahu Akbar ya Rabb. Mari kita kembangkan cakrawala berpikir, teman-teman. Kita buka hati nurani kita. Kita harus sadari, inilah akibat kenapa kita mudah percaya kepada orang, tidak mengkaji, mengolah kembali. Keterbatasan ilmu, pengetahuan, pengalaman, itu mengakibatkan kita percaya buta. Padahal kalau kita kaji, kalau kita telaah dan kita banyak silaturahmi kepada alim ulama, habaib, semuanya menyampaikan, bahkan di kitab pun menyampaikan, semua orang sudah tahu bahwa Nabiullah Nabi Khidir alaihissalam, beliau belum meninggal.
Beliau masih hidup karena meminum air kehidupan. Proses mediumisasi itu memanggil sosok astral jin korin, memasukkannya ke dalam jasad manusia yang masih hidup. Mari kita berpikir bersama. Nabi Khidir masih hidup. Lalu dipanggil, dimasukkan ke dalam jasad roh, jasad manusia yang masih hidup. Yang dimasukkan apanya? Astagfirullah. Nabi Khidir masih hidup. Masih hidup. Orang yang masih hidup dipanggil, dimasukkan ke dalam jasad manusia. Beliau memanggil apanya? Jin korinnya. Mohon maaf, kalau memang benar seperti itu, ini pengalaman saya, penemuan saya. Jin korin manusia yang masih hidup tidak bisa dipanggil, dimasukkan ke dalam jasad manusia yang masih hidup. Karena jin korin selamanya akan berdampingan, menempel dengan manusia tersebut. Karena jin korin adalah kembaran manusia yang masih hidup. Itu yang pertama. Nabi Khidir masih hidup. Mungkin saya yang salah. Mungkin saya karena keterbatasan ilmu saya tidak memahami apa yang dilakukan. Tapi bagi saya, Nabi Khidir alaihissalam itu masih hidup. Maka tidak mungkin seseorang yang masih hidup bisa dimasukkan, dipanggil, dimediumisasi ke dalam jasad manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat teman-teman, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, ini adalah seorang nabi, manusia unggulan, manusia mulia, utusan Allah, manusia pilihan Allah. Derajatnya, makomnya tinggi di mata Allah. Para malaikat memuja dan memujinya. Sekarang kita telaah dengan realita logika berpikir kita. Kita manusia, jika disandingkan dengan para alim ulama, para habaib, para syekh, itu pun sangat jauh sekali makomnya. Sangat jauh sekali makomnya. Lalu kita memanggilnya. Kita menghadapi habib saja, ulama yang suhada, yang tawadu. Kita begitu memuliakannya, begitu menghormatinya. Jangankan memanggil korinnya, kita memanggil beliau dengan sebutan yang tidak sopan pun kita tidak berani. Saya tidak berani. Bahkan ketika ada manusia unggulan di hadapan saya tidak berani lewat di hadapannya. Lebih baik kita memutar ke belakangnya. Itulah bentuk adab kita menghormati alim ulama, syekh, habaib. Apalagi ini sekelas nabi. Kita cari ibarat logika lain. Misalnya presiden, ya, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, kita panggil, korinnya kita panggil, kita masukkan untuk mediumisasi, mungkin tidak. Kalau Anda bilang tidak mungkin, apalagi Nabiullah, ini seorang nabi. Ya Allah, ya Rabb, ini seorang nabi. Itu landasan saya harus menyampaikan ini atas kepedulian saya kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan, yang menonton. Jangan percaya buta. Itu yang pertama yang saya saksikan di video tersebut. Yang lainnya adalah saya menyaksikan tutur kata, cara berbicara mediator tersebut, per kata yang disampaikan, per kalimat yang disampaikan ketika beliau, mediator tersebut, sedang memediasikan Nabi Khidir. Cara berkatanya, cara mengucapkan kalimatnya. Ada beberapa kalimat, bukan beberapa, justru malah seluruh kalimatnya, itu kalimat-kalimat kata-kata yang dilontarkan oleh atau zaman-zaman sekarang. Kata-kata umum, kata-kata biasa seperti sekarang. Bahkan penggunaan kata saya, mohon maaf, jika saya salah, mohon dimaafkan. Pengetahuan saya, penemuan saya, Nabi Khidir alaihissalam, orang-orang yang mulia, para syuhada, alim ulama, yang hidup
zamannya berbeda dengan kita, itu tidak pernah menggunakan kata saya. Yang saya ketahui, beliau menggunakan aku, diriku, bukan saya. Dan ketika menyebutkan kata ekonomi, tidak mengucapkan seperti itu. Ekonomi adalah kata sekarang, zaman sekarang. Dan ketika seorang nabi menyikapi, menghadapi sebuah kepedihan, sebuah ujian bagi manusia terpilih, dia tidak akan mengucapkan saya tidak tega menyaksikannya, saya tidak akan mampu juga melihatnya, saya sedih. Bagi saya pribadi, itu tidaklah mungkin disampaikan oleh sosok sebagai seorang nabi. Karena kalau kita saksikan para alim ulama, para habaib yang sekarang saja kita saksikan secara dohir nyata, yang hidup, ketika beliau menyaksikan kesengsaraan, kepedihan, apalagi sekarang masih masa corona nih, tidak pernah sekalipun, walaupun hatinya sedih, walaupun hatinya kecewa, tidak pernah menyaksikan. Dengan catatan ya, ini habib atau ulama, alim ulama yang benar-benar tawadu. Dia tidak pernah menyampaikan bahwa saya tidak sanggup menyaksikannya, saya sedih, saya tidak menunjukkan kesedihan, tapi selalu mengucapkan, menyampaikan, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang sulit, ini memang tidak mudah, tapi kita bersama pasti bisa menghadapinya dengan tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Akan seperti itu. Dan yang juga saya dapatkan dari video tersebut adalah tujuan dan motivasinya apa? Mohon maaf, memanggil Nabi Khidir untuk diminimalisasikan, untuk menggali informasi. Informasinya apa? Informasi yang itu sudah beredar, sudah ada di Google, di Wikipedia, di YouTube, dan sudah dari mulut ke mulut. Seperti contoh ingin bertanya, Nabiullah Khidir ini hidup di zaman apa? Di masa kerajaan apa? Semua orang sudah tahu. Ada di Google, ada di YouTube. Dari tujuannya saja, yang pertama itu sudah sangat merupakan suatu hal yang tidak relevan bagi diri saya. Tidak masuk ke ranah tata adab, etika, atau kesopanan. Hanya bertanya hal-hal yang, informasi yang sudah beredar, kenapa harus memanggil Nabiullah Nabi Khidir? Tujuannya sudah tidak bisa diterima. Yang kedua, yang dipanggil Nabiullah Nabi Khidir alaihissalam, manusia unggulan, nabi yang masih hidup. Bahkan Nabi Musa pun berguru kepadanya. Allah menubuahkan dia sebagai manusia unggulan yang lebih mulia dari Nabi Musa. Ada kisahnya. Para habaib, para ustadz ulama sudah menyampaikan bahwa Nabi Musa pada suatu ketika mengalami atau merasakan bahwa dia adalah merasa dirinya paling baik. Dan ketika itu Allah menegurnya bahwa, hai Musa, janganlah engkau merasa dirimu paling baik. Karena di antara dirimu, di seluruh tempat, di tempat lain, aku sudah memiliki, ada orang yang lebih baik daripadamu. Maka Nabi Musa berguru kepadanya. Nabiullah Nabi Khidir masih hidup. Manusia mulia, manusia unggulan. Bagi saya tidak mungkin dipanggil, dimasukkan ke dalam sosok raga manusia yang kita tidak tahu manusia itu seperti apa. Mohon maaf, saya tidak merendahkan manusianya, tidak menyudutkan atau apapun, tapi mari kita buka cakrawala berpikir. Seseorang yang suci dimasukkan kepada tubuh seseorang yang kita juga tidak tahu. Karena kalau hitungan matematika, 1 tambah 1 itu pasti 2. Dan 1 harus seimbang semuanya, selaras. Sosok suci, maka yang dimasukin pun suci. Ya kita positive thinking saja. Mungkin yang sebagai mediator, beliau juga orang suci, jadi bisa dimasuki sosok suci. Itu yang kedua, Nabiullah Khidir. Yang pertama tujuannya saja sudah merupakan hal yang umum. Informasi yang didapatkan juga sudah beredar. Tidak layak, tidak pantas, tidak adab, tidak etika memanggil Nabiullah Nabi Khidir. Dan Nabiullah Nabi Khidir masih hidup yang kedua.
Untuk apa? Dimediumisasi. Karena yang saya ketahui, setiap orang, habib ulama yang sudah bertemu dengan Nabi Khidir AS, dia tidak akan menyampaikan telah bertemu, dan mereka bertemu langsung setelah dohir, karena Nabi Khidir masih hidup. Semakin bertemu dengan Nabi Khidir, telah bertemu, semakin tawadu, semakin beriman, dan tidak akan melakukan hal-hal seperti demikian hanya untuk menggali informasi. Makomnya beda, jauh sekali. Para habib ulama saja seperti itu. Kita menghormati para habib dan para ulama. Para ulama dan para habib menghormati Nabiullah Nabi Khidir. Ada di makom mana kita? Ketika kita begitu beraninya, begitu lancangnya memanggil, memasukkan, ya Allah, ya Rob, mohon diampuni, mohon disadarkan segala macamnya, segala salah saya juga mohon dimaafkan. Hanya Engkaulah yang bisa merubah segala apa yang ada dalam diri manusia. Hanya Engkaulah, ya Allah, yang muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikan hati. Sadarkan, berilah hidayah setiap orang yang sudah. Engkaulah yang maha tahu, Engkau maha melihat, Engkau yang maha berkendak, maha tahu siapa yang menyimpang, siapa yang tidak. Ya Allah, Engkaulah maha memberi petunjuk, Engkau pun maha pengampun dan maha penyayang. Mohon ampuni saya, hamba-Mu yang penuh hina ini. Mohon ampuni semua manusia yang melakukan mediumisasi yang tidak mendidik. Bimbinglah kami untuk selalu pada jalan Rasulullah SAW. Belum terlambat teman-temanku, saudaraku sekalian. Saya membuat konten ini bukan karena saya benci, tidak suka, atau iri kepada kalian. Tidak, na'udzubillah min dzalik. Justru karena saya sayang kepada kalian. Sudahlah, saya mohon, jika berkenan, tolong hentikan mediumisasi yang tidak mendidik. Untuk apa? Demi apa kalian melakukan itu? Ketenaran, posisi, jabatan, kehormatan dari manusia di dunia ini fana. Tidak ada yang berguna di mata Allah selain amal ibadah kita. Jadikan kehormatan, jabatan, keilmuan, apapun itu untuk jalan ibadah. Masih belum terlambat teman-temanku. Sekali lagi, tolong hentikan. Jika berkenan, saya hanya mengingatkan, saya hanya perantara kata-kata. Belum terlambat untuk berubah, belum terlambat untuk menyadari kesalahan diri. Sekali lagi, alasan saya membuat konten ini adalah karena rasa sayang saya kepada kalian yang melakukan mediumisasi yang tidak mendidik, kepedulian saya kepada masyarakat yang menyaksikan, dan juga tidak mungkin bagi saya sesosok, seorang aulia, manusia pilihan, manusia unggulan, Nabiullah Nabi Khidir alaihissalam dimediumisasikan, dimasukkan kepada jasad manusia. Beliau masih hidup, yang pertama. Itu yang pertama, beliau masih hidup. Yang kedua, beliau masih Nabi Allah, mulia, unggulan. Makomnya berbeda. Jangankan dengan kita, dengan para habib, para ulama pun jauh. Itu dari kesosokan Nabiullah Nabi Khidirnya. Kenapa alasan saya meminta untuk menghentikan konten ini atau men-take down videonya. Yang kedua, tujuannya membuat konten tersebut menggali informasi-informasi yang sudah ada beredar di masyarakat, di internet, dan di sana di videonya termuat. Di dalam sebuah dialog ketika menjelaskan sosok Nabiullah Nabi Khidir alaihissalam sampai menangis, sedih, tidak tahan melihat kepedihan seseorang yang diusir, yang dihina. Sekarang mari kita sandingkan cerita ini di video ini dengan sebuah cerita yang sudah beredar, yang disampaikan dari mulut ke mulut, dan dari hadisnya pun sahih oleh para habib dan ulama. Itu cerita bagaimana Nabiullah Nabi Khidir mendidik Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa ingin berguru kepadanya, maka syaratnya apa? Jangan bertanya. Begitu tegas. Diiringi perjalanan, Nabiullah Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak kecil, membolongi kapal, merusakkan bangunan. Yang ketika itu Nabi Musa tidak masuk dalam logika berpikirnya. Apa ini guru, apa yang saya
harus berguru kepadanya dengan seperti ini. Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak kecil. Anak kecil. Yang Nabi Musa pun membantahnya, tidak menerimanya, karena anak kecil, kenapa dibunuh? Dia masih kecil. Ini bukan masalah tega dan tidak tega, teman-teman. Tapi ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir ada seseorang yang sangat tawadu, seseorang yang sangat mulia, tinggi derajatnya, keimanannya, yang dia bisa mampu menerima beban apapun, kepedihan apapun yang dia saksikan kepada siapapun. Bahkan untuk mengajarkan ketauhidan, dia membunuh anak kecil. Karena dia mengetahui apa yang akan terjadi nantinya di masa depan. Karena membunuh anak kecil ini, ada dua sisi, ada dualisme. Jika di kisah yang diceritakan, membunuh anak kecil, karena anak kecil ini nanti ketika dewasa, dia akan menjadi manusia yang sangat berdosa, membunuh orang tuanya, bahkan musyrik kepada Allah. Maka Nabi Khidir membunuhnya. Nabi Musa menyalahkannya, karena Nabi Musa tidak masuk akal pikirnya. Dianggap salah perbuatan Nabi Khidir. Anak kecil pun dia bunuh. Nabi Khidir sama membunuh anak kecil. Tapi dengan alasan yang kuat, karena dia tahu apa yang belum terjadi dan akan terjadi. Sementara kalau dari kisah hakikatnya, membunuh anak kecil, itu adalah membunuh sifat anak kecil dalam diri Nabi Musa. Dalam diri manusia kita semua bersama. Manusia itu harus dewasa. Maka bunuh kekanak-kanakannya. Seperti halnya sebuah buah, sebuah mangga, buah apapun itu. Ketika ditanam, bijinya lah yang matang. Arti matang adalah kedewasaan. Itu ada dalam ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada kedewasaan. Itu kita bisa sandingkan sebagai bahan berpikir, referensi berpikir. Olah lagi, buka cakrawala berpikir yang luas. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, saya tidak pernah melarang, tidak pernah membatasi siapapun itu yang di kontennya suka mengadakan medomisasi. Karena itu menjadi daya tarik konten mereka. Sebagai hiburan, sebagai entertainment, daya pikat. Saya tidak melakukan medomisasi karena saya tidak setuju. Karena alasan saya adalah, yang pertama, merendahkan diri kita sebagai manusia, khalifah, manusia yang mulia. Yang kedua, kita sebenarnya, jika kita terus mengkontemplasi diri kita, maka tidak perlu menggali informasi dari para jin dan yang lainnya. Karena para jin itu sangat sedikit sekali kejujurannya. Dan jika hanya untuk ditonton banyak orang, mendapat perhatian atau ingin mendapatkan pujian dan mengadakan medomisasi, maka pastikanlah Anda benar-benar bisa melakukan medomisasi. Karena beberapa orang memang ada yang bisa medomisasi secara benar. Mereka-mereka yang sudah bisa menaklukkan para jin, itu bisa masukkan medomisasi jin apapun ke dalam jasad manusia. Karena jin itu sudah takluk, sudah tunduk. Seperti seorang syekh yang ada di luar sana. Bisa. Tapi bagi kalian yang hanya demi mendapatkan tontonan, banyak viewers lain sebagainya, membuat konten medomisasi, hanya tipu-tipu, hanya acting, hanya settingan, jika boleh diperkenankan, saya menyarankan, tolong hentikan saja. Masih banyak cara lain, teman-teman. Masih luas. Maka kreatiflah berpikir. Jangan mengutamakan, mengedepankan keegoisan. Hal yang mudah dilakukan untuk menggait penonton yang banyak. Tapi menyampingkan hati nurani kalian dan melakukan pembodohan-pembodohan kepada masyarakat. Yang utama adalah, jangan membodohi diri Anda sendiri. Jangan membohongi diri Anda sendiri. Lebih besarnya, jangan bohongi masyarakat. Tidak akan berkah rezeki yang didapatkan dari sebuah kebohongan. Karena kebanyakan konten yang melakukan medomisasi itu adalah settingan. Yang saya saksikan adalah settingan. Maka, silahkan kembali kepada teman-teman. Belum terlambat. Sebelum semuanya
benar-benar Allah tutup kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, maka hentikanlah perbuatan-perbuatan yang membuat kalian sendiri nanti akan merugi. Sekali lagi ya teman-teman, ini pun khusus saya sampaikan kepada teman-teman, saudaraku yang menyaksikan konten YouTube yang sering mendimisasi. Jangan percaya buta, apalagi langsung mencoba-coba melakukannya. Karena di luar sana juga ada konten YouTube yang memberikan lafal-lafal, jampi-jampi, doa-doa untuk memasukkan. Jangan meniru, jangan mencontoh perbuatan orang-orang yang bodoh dan membodohi. Ingat tujuan hidup kita bersama, beribadah, menjadi khalifah atau pemimpinan. Pimpin dirimu sendiri. Jangan mencoba-coba memasukkan jin, mediumisasi, apalagi memasukkan sosok. Karena hal itu tidak mungkin. Memasukkan sosok nabi ke dalam jasad manusia yang masih hidup, apalagi nabinya masih hidup. Bayangkan saja logikanya. Ketika Anda punya gelas, cangkir kecil, lalu kalian memasukkan air lautan ke dalamnya, masuk tidak? Tidak akan. Yang rugi siapa? Bukan hanya gelas ini, dia akan pecah, hancur, berantakan. Bukannya gelasnya, tapi berimbas kepada keseluruhan. Kita saksikan air tumpah tsunami sedikit saja, meluluhlantahkan seluruh kepulauan. Apalagi ini, air samudra yang besar dimasukkan ke dalam cangkir. Kalau itu bukan atas kehendak dan izin Allah, tidak mungkin. Ini perumpamaan logikanya. Sekali lagi, saya kembalikan apa yang saya sampaikan ini kepada teman-temanku semua, saudaraku sekalian. Ini referensi berpikir, kembangkan cakrawala berpikirnya. Rasakan hati nuraninya, jangan sepelekan nuraninya. Adab lebih tinggi daripada ilmu, maka utamakanlah adab. Kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena saya hanyalah perantara kata-kata. Kesalahan, dosa, hilaf, mutlak itu ada pada diri saya. Jangan percaya saya, karena saya bukanlah siapa-siapa. Tidak ada kebenaran yang mutlak dalam diri manusia. Karena la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Hanyalah Allah yang maha benar lagi maha nyata. Sampai ketemu lagi dengan saya Reza Rahsia di konten selanjutnya. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.